Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yang artinya panca, 5, dan sila, dasar, asas, atau prinsip. Jadi Pancasila berarti 5 dasar yang berisi pedoman aturan-aturan baik dan benar. Pancasila juga merupakan dasar falsafah dan ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai pemersatu lambang persatuan dan kesatuan, serta sebagai pertahanan bangsa dan negara Indonesia. Pancasila juga merupakan sebuah kesepakatan bersama bangsa Indonesia yang mementingkan semua komponen. Pancasila memiliki lambang burung Garuda, di dalamnya terdapat gambar bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, serta padi dan kapas. Pancasila sebagai dasar dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengertian Pancasila sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dapat mengacu pada beberapa pemahaman. Yang pertama, bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi atau sering kita sebut dengan iptek yang dikembangkan di Indonesia seharusnya tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kemudian yang kedua, bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan iptek itu sendiri. Kemudian yang ketiga, bahwa nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek di Indonesia. Artinya, mampu mengendalikan iptek agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak bangsa Indonesia. Nah, kemudian yang terakhir, bahwa setiap pengembangan iptek harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri, atau yang lebih dikenal dengan istilah indigenisasi ilmu atau mempribumian ilmu. Pengertian akuntansi. Akuntansi adalah suatu proses mencatat, mengklasifikasi, meringkas, mengolah, dan menyajikan data transaksi serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan, sehingga dapat digunakan oleh orang yang menggunakannya dengan mudah dimengerti untuk pengambilan suatu keputusan serta tujuan lainnya. Secara garis besar, pengertian atau definisi akuntansi adalah suatu proses yang diawali dengan mencatat, mengumpulkan, mengelola, menyajikan data, serta mencatat transaksi yang berhubungan dengan keuangan. Dengan demikian, informasi tersebut dapat digunakan oleh seseorang yang ahli di bidangnya dan menjadi bahan untuk mengambil suatu keputusan. Seorang praktisi yang ahli dalam bidang ini disebut dengan akuntan. Accounting artinya bisa disebut sebagai bahasa bisnis untuk mengukur hasil kegiatan ekonomi dalam organisasi, serta menyampaikan informasi kepada berbagai pihak, termasuk manajemen, investor, kreditor, dan regulator. Berbagai teori berkembang seiring dengan semakin banyaknya orang yang ingin mempelajarinya. Kode etik profesi akuntansi. 1. Tanggung jawab profesi, yaitu dalam tugasnya seorang profesional harus selalu bertanggung jawab untuk bekerja sama dengan sesama anggota untuk mengembangkan profesi akuntansi, memelihara kepercayaan masyarakat, dan menjalankan tanggung jawab profesi dalam mengatur dirinya sendiri. 2. Kepentingan publik. Setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan merupakan komitmen atas profesionalisme. 3. Integritas. Integritas mengharuskan seorang akuntan untuk bersikap jujur dan berterus terang tanpa harus mengorbankan rahasia penerima jasa. 4. Objektivitas mengharuskan akuntan bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka, serta bebas dari benturan kepentingan atau di bawah pengaruh pihak lain. 5. Kompetensi dan kehati-hatian profesional. Kondisi ini mengandung arti bahwa anggota mempunyai kewajiban untuk melaksanakan jasa profesional dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuannya. 6. Kerahasiaan.
Akuntan mempunyai kewajiban untuk menghormati kerahasiaan informasi tentang klien atau pemberi kerja yang diperoleh melalui jasa profesional yang diberikan. Kewajiban kerahasiaan berlanjut bahkan setelah hubungan antar anggota dan klien atau pemberi jasa berakhir. 7. Perilaku profesional. Kewajiban untuk menjauhi tingkah laku yang dapat mendiskreditkan profesi harus dipenuhi oleh anggota sebagai perwujudan tanggung jawab kepada penerima jasa. Pihak ketiga, anggota yang lain, staf, pemberi kerja, dan masyarakat umum. Terakhir, standar teknis, yaitu jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan. Selanjutnya yaitu Pancasila sila kedua sebagai dasar pengembangan ilmu akuntansi. Akuntansi sebagai ilmu pengetahuan juga profesi yang menjadi salah satu kunci utama kemajuan sebuah negara, memerlukan tatanan nilai sebagai perilaku dalam pengelolaan keuangan negara. Salah satu nilainya terdapat dalam Pancasila sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam sila kedua ini, negara Indonesia diinstruksikan untuk memandang dan menganggap setiap orang sebagai sesama manusia yang mempunyai martabat mulia, juga hak dan kewajiban asasi manusia. Kemanusiaan yang adil dan beradab ini memberikan dasar-dasar moralis bahwa manusia dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi harus dengan cara-cara yang beradab, harus berdasarkan hakikat tujuan dan demi kesejahteraan manusia. Seperti halnya tertera dalam kode etik akuntan yang kedua, yaitu tentang kepentingan publik, di mana setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam rangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen profesionalitas. Sehingga dengan begitu dapat diketahui kaitan sila kedua dengan akuntansi adalah diharapkan para profesi akuntan bisa memperlakukan stakeholder secara adil dengan berbagai kepentingan di dalamnya tanpa berfokus pada kepentingan stakeholder tertentu. Kepentingannya sendiri haruslah yang bersifat positif dan berharga untuk mendukung seluruh pihak. Pembinaan harus dimiliki oleh setiap akuntan dalam menyelesaikan profesinya yang diidentikan dengan akhlak yang baik untuk orang lain di sekitarnya yang akan berpengaruh pada dirinya sendiri. Di dalam Pancasila sudah diatur bahwa penting untuk bersikap adil. Seorang akuntan harus memiliki sikap adil dan jujur dalam menjalankan tugasnya, sehingga tidak melakukan kecurangan dalam proses menyajikan maupun pencatatan dalam suatu entitas. Dan dalam lingkup yang lebih luas yaitu negara, dengan diterapkannya nilai Pancasila, salah satunya sila kedua dalam akuntansi, dapat menghindari perilaku korupsi yang menjadi penyakit utama bagi negara berkembang seperti Indonesia.